Buku Dunia Arab halaman 209 sampai dengan halaman 214, bab 17, Perang Salib, antara dunia timur dan dunia barat terus-menerus didapati usaha saling mempengaruhi. Di dalam sejarah dari usaha saling mempengaruhi ini, masa Perang Saliblah yang merupakan abad pertengahan, peperangan Troja dan Parsi dalam zaman purba merupakan permulaan, dan ekspansi imperialistis dari Eropa Barat modern merupakan babak yang terakhir. Lebih tepat lagi kalau dikatakan, bahwa Perang Salib itu adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia, yang sejak tahun 632 merupakan pihak penyerang, bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi pun di Spanyol dan Sisilia. Dilihat dari sudut lain maka faktor-faktor yang turut menimbulkan Perang Salib itu ialah keinginan mengembara dan bakat kemiliteran puak Teutonia yang mengubah peta Eropa sejak mereka memasuki lembaran sejarah, penghancuran gereja suci, sebuah gereja yang didirikan di atas tempat di mana Yesus pernah dimakam. Yang dilakukan oleh seorang Khalifah Fatimiyah dalam tahun 1009, sedang gereja itu adalah merupakan tujuan dari beribu-ribu jemaah dari Eropa. Patriarch Yerusalem mempersembahkan kunci-kunci dari gereja tersebut kepada Karel Agung dalam tahun 800 sebagai doa selamat. Dan perlakuan jelek yang dialami oleh para jemaah Kristen di Asia Kecil yang telah diislamkan itu. Tetapi yang merupakan sebab langsung dari Perang Salib ialah permintaan Kaisar Alexius Comnenus dalam tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium itu meminta bantuan dari Romawi, karena daerah-daerahnya yang terserak sampai ke pesisir Laut Marmora ditindas binasakan oleh Bani Seljuk. Bahkan kota Konstantinopel diancam oleh Bani Seljuk itu. Dalam permintaan bantuan ini barangkali Paus melihat suatu kemungkinan untuk mempersatukan kembali gereja Yunani dengan Romawi. Perpecahan yang pasti antara kedua gereja itu baru terjadi antara tahun-tahun 1009-1054. Pidato yang barangkali paling besar hasilnya dan pernah diucapkan dalam sejarah ialah pidato Paus Urbanus II pada tanggal 26 November 1095 di Clermont, Perancis Selatan, di mana orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci dan merebutnya dari orang-orang yang bukan Kristen serta menaklukkan mereka itu. Seruan bersama, Tuhan menghendaki yang sedemikian, menggeloralah di seluruh negeri dan mempunyai pengaruh psikologis, baik di lapisan bawah, maupun di lapisan atas masyarakat. Dalam musim semi tahun berikutnya 150.000 orang, sebagian besar orang-orang Perancis dan Norman, memenuhi panggilan tersebut dan berkumpul di Konstantinopel. Perang Salib yang pertama pun mulailah. Peperangan itu dinamai Perang Salib oleh karena Oangs yang turut berperang itu memakai tanda salib pada pakaiannya sebagai lambang. Tentu tidaklah semua orang yang menuruti Perang Salib itu didorong oleh iman agama. Beberapa orang pemimpin dari jemaah salib itu, diantaranya Bohemun, turut berperang oleh dorongan nafsu untuk memperkaya diri sendiri. Pedagang-pedagang Pisa, Venesia dan Genua melihat kepentingan-kepentingan perdagangan dalam peperangan itu. Orang-orang yang berbakat romantis, orang-orang yang suka berkelana dan suka bertualang yang menyatukan diri dalam kumpulan orang-orang mukmin itu, kini mempunyai tujuan hidup yang baru, sedang banyak pula jumlahnya yang mempunyai dosa-dosa yang berat, yang menganggap turut berperang itu sebagai penebusan dosa-dosanya. Bagi kebanyakan rakyat Perancis, Lotharingen, Italia dan Sisilia, yang perekonomian dan kehidupan sosialnya jelek, turut berperang itu adalah lebih merupakan suatu kelegaan dari kehidupan mereka yang jelek itu daripada merupakan suatu pengorbanan. Pembagian masa Perang Salib yang biasa dibuat orang dalam buku-buku sejarah, yaitu 7-9 kali peperangan, sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran. Kelompok-kelompok yang pergi melakukan Perang Salib terus-menerus berjalan kadang-kadang banyak dan kadang-kadang kurang. Garis demarkasi antara Perang Salib yang berbagai itu tidak begitu nyata. Pembagian yang lebih tepat adalah sebagai berikut. Pertama, masa penaklukan, yang berjalan sampai tahun 1144. Kedua, masa timbulnya reaksi Islam terhadap penaklukan itu, yang mencapai puncaknya dengan kemenangan-kemenangan Saladin yang gilang gemilang. Ketiga, masa perang saudara kecil-kecilan yang berakhir dalam tahun 1291, ketika para jemaah salib kehilangan tempat berpijak yang penghabisan di daratan Syria. Masa penaklukan itu untuk seluruhnya, itulah masa yang bertepatan dengan yang disebut dengan Perang Salib Kedua, 1147, 1149, dan masa ketiga kira-kira bersamaan jatuhnya dengan abad ke-13. Salah satu di antara Perang Salib itu, yaitu yang terakhir, ditujukan kepada Konstantinopel, 1202 L2O4,
2 kali ditujukan terhadap Mesir, 1218-1221, tetapi tidak mencapai hasil apa-apa. Ada pula sekali ditujukan kepada Tunisia dalam tahun 1270. Dari tempat berkumpulnya di Konstantinopel, tentara perang salib yang pertama berangkat melalui Asia Kecil. Perjalanan yang gemilang itulah yang menyebabkan sehingga Alexius, Raja Bizantium, mendapat bagian barat semenanjung Asia Kecil kembali. Sebab sebelum tentara perang salib itu berangkat dari Konstantinopel, Alexius terlebih dahulu sudah menuntut dari mereka supaya menjadi pelungguh yang setia dari Bizantium, kalau mereka menaklukkan daerah-daerah. Hal ini jugalah yang menyebabkan sehingga penjerbuan Turki ke Eropa tertunda hingga 3,5 abad lamanya. Yang pertama jatuh ke dalam tangan tentara penyerbu ialah Edessa, kemudian Tarsus, Antioquia dan Aleppo, semuanya terjadi dalam tahun 1098. Diketemukannya tombak suci, yang menembus tubuh Yesus ketika disalib di atas tiang salib, tombak mana disembunyikan dalam sebuah gereja di Antioquia, menimbulkan semangat baru di antara para penyerbu. Pada tanggal 7 Juni 1099 kira-kira 40.000 jemaah salib setengah diantaranya adalah prajurit berada di muka pintu gerbang kota Yerusalem. Garnisun Mesir yang mempertahankan kota itu berjumlah hanya kira-kira 1.000 orang saja. Dengan harapan bahwa dinding kota akan hancur sendirinya, seperti yang terjadi dengan kota Jeriko dalam kitab Perjanjian Lama, renaka para jemaah salib pun berjalanlah mengelilingi kota tersebut dengan tidak bersepatu sambil meniup nafiri dari tanduk. Tentu sekali Yerusalem tidak akan menyerah dengan jalan begitu saja. Dan oleh sebab itu mereka pun mulailah mengepungnya sampai selama 1 bulan. Pada tanggal 15 Juli para jemaah salib menyerbu memasuki kota itu dan terjadilah pembunuhan besar-besaran secara membabi buta, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya menjadi korban, tumpukan kepala dan kaki serta tangan tampak di jalan-jalan dan di tanah lapang kota itu. Maka kebanyakan di antara jemaah salib pulanglah kembali ke negeri masing-masing, karena kini mereka beranggapan bahwa janjinya telah ditunaikan, di bawah pimpinan Raymond dari Toulouse, seorang bangsawan yang paling berkuasa di Perancis, Bohemond, Boudewijn, Godfried dan Tancred. Tentara salib itu kemudian mendirikan 3 negara-negara Latin yang kecil di Syria Palestina, sedang negara-negara yang lain segera akan menyusul. Tetapi umur dari negara-negara itu tidak panjang dan riwayat persengketaan serta perlombaan kekuasaan antara mereka lebih merupakan suatu babak dari sejarah Eropa daripada sejarah Arab. Sungguh pun demikian, hubungan-hubungan damai dan persahabatan yang tumbuh antara orang-orang Barat tersebut dan penduduk asli, perlulah mendapat perhatian. Orang-orang Kristen datang ke Tanah Suci dengan anggapan bahwa derajat mereka jauh lebih tinggi dari rakyat di tempat itu dan memandang mereka sebagai orang-orang penyembah berhala, yang memuja Nabi Muhammad sebagai suatu Tuhan. Tetapi setelah berhadapan untuk pertama kali, ketinggian derajat mereka itu sudah mengecewakan. Mengenai kesan-kesan orang Muslim terhadap mereka dapat diketahui dari tulisan seorang pujangga Arab yang melihat mereka itu sebagai binatang yang mempunyai keberanian dan kecakapan bertempur. Lain dari itu tidak ada, kerjasama paksaan antara kedua bangsa itu dalam masa damai harus kita camkan, bahwa masa itu lebih panjang dari masa peperangan membawa pertukaran yang radikal dalam perasaan kedua belah pihak. Hubungan sebagai sahabat dan tetangga yang baik diadakan. Orang-orang Prancis mempergunakan jasa tukang-tukang dan petani-petani penduduk asli yang dapat dipercaya. Pada tanggal 15 Juli para jemaah salib menyerbu memasuki kota itu dan terjadilah pembunuhan besar-besaran secara membabi buta, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya menjadi korban, tumpukan kepala dan kaki serta tangan tampak di jalan-jalan dan di tanah lapang kota itu. Maka kebanyakan di antara jemaah salib pulanglah kembali ke negeri masing-masing, karena kini mereka beranggapan bahwa janjinya telah ditunaikan, di bawah pimpinan Raymond dari Toulouse, seorang bangsawan yang paling berkuasa di Perancis, Bohemond, Boudewijn, Godfried dan Tancred. Tentara salib itu kemudian mendirikan 3 negara-negara Latin yang kecil di Syria Palestina, sedang negara-negara yang lain segera akan menyusul. Tetapi umur dari negara-negara itu tidak panjang dan riwayat persengketaan serta perlombaan kekuasaan antara mereka lebih merupakan suatu babak dari sejarah Eropa daripada sejarah Arab. Sungguh pun demikian, hubungan-hubungan damai dan persahabatan yang tumbuh antara orang-orang Barat tersebut dan penduduk asli, perlulah mendapat perhatian. Orang-orang Kristen datang ke Tanah Suci dengan anggapan bahwa derajat mereka jauh lebih tinggi dari rakyat di tempat itu dan memandang mereka sebagai orang-orang penyembah berhala, yang memuja Nabi Muhammad sebagai suatu Tuhan. Tetapi setelah berhadapan untuk pertama kali, ketinggian derajat mereka itu sudah mengecewakan.
Mengenai kesan-kesan orang Muslim terhadap mereka dapat diketahui dari tulisan seorang pujangga Arab yang melihat mereka itu sebagai binatang yang mempunyai keberanian dan kecakapan bertempur. Lain dari itu tidak ada, kerjasama paksaan antara kedua bangsa itu dalam masa damai harus kita camkan, bahwa masa itu lebih panjang dari masa peperangan membawa pertukaran yang radikal dalam perasaan kedua belah pihak. Hubungan sebagai sahabat dan tetangga yang baik diadakan. Orang-orang Perancis mempergunakan jasa tukang-tukang dan petani-petani penduduk asli yang dapat dipercaya. Lambat laun sistem feodal yang mereka bawa mengganti hak pemilikan tanah yang dulu berlaku di tempat itu. Mereka membawa kuda, elang dan anjing dan tidak lama kemudian keadaan suasana telah sedemikian rupa, sehingga orang sudah berani pergi berburu dengan tidak takut lagi akan diserang orang. Pertukaran surat izin perjalanan untuk musafir dan pedagang sering dilakukan, dan biasanya surat-surat sedemikian itu dihormati oleh kedua belah pihak. Orang-orang Perancis menggantikan pakaian Eropahnya dengan pakaian anak negeri yang lebih cocok dengan iklim negara itu, lagi pula mudah dikenakan. Mereka mencoba makanan-makanan baru, teristimewa lauk pauk yang banyak karena makai gula dan lada. Mereka lebih suka tinggal di rumah-rumah yang berbentuk timur, dengan pelataran-pelataran yang luas dan air yang senantiasa mengalir. Di antara mereka ada yang menikah dengan penduduk asli dan keturunan campuran dari ibu penduduk asli itu dinamakan Pauline, artinya anak atau orang muda. Sering pula mereka turut memuja benda-benda pujaan yang menjadi pujaan orang dua Muslim dan Yahudi. Dalam soal-soal penyelesaian sengketa yang kadang-kadang timbul di antara penduduk asli, orang-orang Latin itu acap kali menghargai bantuan orang-orang yang bukan Kristen, dan orang-orang Muslim acap kali mengadakan hubungan persahabatan dengan mereka untuk menghadapi orang-orang Muslim lainnya. Reaksi penaklukan Kristen atas Syria dan sebagian besar dari Mesir yang mulai terasa kira-kira dalam tahun 1127. Membawa tokoh Saladin yang romantis itu ke atas panggung. Al-Malik Nasir Al-Sultan Salah al-Din Yusuf, Raja Pemenang, Sultan, pelindung agama, Yusuf menurut namanya yang sebenarnya, adalah seorang keturunan Syria atau Kurdi, Perdana Menteri Mesir dalam tahun 1160, yang mendapat kewajiban melenyapkan ajaran-ajaran Syiit dan menyatakan perang sabil kepada orang-orang Perancis.